kita lanjutkan lagi contoh soal yang baru ya. Contoh soal yang baru lagi masih di perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi misalnya perusahaan Cherokee Construction Company. Dia itu mengubah metode pengakuan pendapatannya dari cost recovery ke percentage of completion method, yaitu untuk tahun 2019. Untuk tujuan perpajakan, perusahaan masih menggunakan cost recovery nih katanya. Gitu, karena cost recovery itu kan menghasilkan net income yang lebih kecil ya. Sehingga pajak yang dibayarkan juga lebih kecil kayak gitu, tujuannya kayak gitu. Nah, di sini dikasih keterangan terkait dengan pajak kan nanti ketika kita melakukan jurnal penyesuaian itu ada dampak pajak ya, karena perubahan ini itu akan mempengaruhi net income gitu. Net income tahun sebelumnya karena kita menggunakan retrospectively. Nah, maka nanti perubahan atau konsekuensi ke pajak itu di jurnal ke deferred tax liability. Itu dibilang seperti itu. Nah, kemudian ini datanya, data tahun 2018 dan tahun 2019. Kita sudah mendapatkan data kalau misalnya perusahaan menggunakan percentage of completion method, berapa pre-tax income-nya atau laba sebelum pajaknya dan berapa cost recovery. Nah, di sini kita hitung perbedaannya. Perbedaannya yaitu tahun 2018 maka akan ada istilahnya penambahan income-nya itu pre-tax income-nya increase ya, bertambah. Karena percentage of completion method itu akan menghasilkan net income yang lebih besar daripada cost recovery. Berapa? 170.000. Nah, untuk tahun 2019 itu ada perubahan atau income-nya yang dihasilkan lebih besar dengan menggunakan percentage of completion, pre-tax income-nya yang lebih tepatnya ya, yaitu sebesar 220.000. Nah, sekarang bagaimana jurnalnya? Nah, ini ditanyakan bagaimana jurnalnya nih ya yang dibuat. Kemudian berapa sih total net income dan return earning yang dilaporkan pada tahun 2019? Asumsinya return earning tahun 2018 itu sebesar 100.000. Nah, asumsi pajaknya 35%. Ini tadi seperti ini. Ya. Kita akan lakukan jurnal tahun 2018. Oke, kita kan hanya ada data 2018 dan 2019 ya. Sebelumnya udah nggak ada ya. Artinya kumulatifnya ya ini. Kumulatif effect, perbedaan metode itu ya yang dilaporkan di tahun 2018. Sekarang kita akan menjurnal di awal tahun 2019. Nah, perbedaan 170. Nah, ini kan merupakan seperti apa ya, kayak gross profit atau revenue, di mana di chapter 18 kita sudah bahas bahwa gross profit yang dihasilkan dari long term contract itu akan menambah CIP, construction in process, ya kan? Pajaknya tadi itu dibilang bahwa dia akan berpengaruh ke deferred tax liability. Nah, baru net income-nya yang sudah bersih, laba sudah bersih, ini kan sebenarnya ngaruh ke return earning kan. Di laporan return earning dia akan menambah return earning. Dan return earning itu kan dibawa ke tahun sekarang. Return earning yang lalu dibawa ke tahun sekarang. Maka dampaknya nanti ke return earning. Sehingga jurnalnya debitnya adalah construction in process sebesar 170.000, kreditnya adalah deferred tax liability sebesar 59.500 dan return earning di kredit sebesar 110.500. Itu sama ya seperti contoh soal sebelumnya tadi. Nah, bagaimana bentuk laporannya? Ini kita di sini contohnya laporan keuangannya adalah income statement atau laba rugi dan laporan perubahan modal, bukan laporan return earning, laporan laba ditahan ya. Oke, ini sebelumnya seperti ini kita sajikan sebelum tahun 2018, sebelum itu bagaimana? Nanti kita restatement, kita sajikan ulang seolah-olah penggunaan percentage of completion method itu sudah sejak dari tahun 2018. Nah, kalau kita lihat pre-tax income diketahui tadi ya, kita sudah dapat datanya bahwa tahun 2018 itu kalau menggunakan percentage of completion method atau menggunakan metode yang baru, itu pre-tax income-nya atau laba sebelum pajaknya sebesar 780.000. Oke, kita masukkan ke sini. Gitu. Berapa? 780.000. Kemudian baru nanti akan kita kurangi dengan dampak pajaknya ngurangi kan 35% tuh besar ya. Nah, 35% dikalikan 780.000 sama dengan dapatlah 273.000. Nah, kemudian 780.000 dikurangi 273.000 sama dengan 507.000. Itu adalah net income restatement tahun 2018. Sekarang kita beralih ke laporan return earning.
Nah, laporan return earning tadi diketahui di soal bahwa asumsinya return earning awal tahun 2018 sebesar 100.000 gitu kan. Kemudian kita lihat sebentar. Kita lihat nih, berarti sekarang karena sebelum-belumnya itu tahun 2017 kan nggak ada restatement ya, maka di sini kan nggak ada restatement. Makanya sama aja, beginning return earning sama beginning return earning restatement ya sama aja ya. Karena restatementnya kan kita mulai seolah-olah tahun 2018 ya, 2017 kan nggak ada datanya. Net income sebesar 507 tadi, 507.000 kita masukkan sini kan. Nah, kita masukkan 507.000, maka sama dengan return earning akhir sebesar 607.000. Tahun 2019 seperti apa? 2019 kita sudah menggunakan metode yang baru. Berarti pre-tax income-nya atau laba sebelum pajaknya sama dengan berapa tadi? 700.000. Sebentar. 700.000. Kemudian dikurangi dengan pajak, maka net income atau laba bersihnya sebesar 455.000. Sekarang beginning return earning. Nah, beginning return earning atau return earning awal tahun 2019 itu merupakan return earning akhir 2018. Asumsinya kan awalnya ini nggak ada ya. Kan. Nah, ketika di return earning awal 2019 hanya akan kita gunakan datanya dari sini, yaitu 496.500. Kemudian tadi ada perubahan nggak? Ada accounting change nggak? Oh ada. Dampaknya bagaimana dampaknya? Oke, dampaknya tadi kalau di soal return earning-nya itu akan bertambah kan? Berapa penambahannya? Penambahannya itu tadi di soal ada sebesar 110.500 ya. Ingat ya di soal tadi, di soal di jurnal tadi return earning di kredit sebesar 110.500. Makanya di sini nambah dia 110.500. Nah maka return earning yang restated yang sudah disajikan ulang atau restatement itu sebesar 607.000. Ini sama kan kalau kita lihat dengan return earning yang restatement di sini, ya enggak? Ini sama kan? Nah, sehingga sekarang net income-nya tahun 2019 kita masukkan ke sini ya. Maka akan kita dapatkan return earning yang baru tahun 2019 yaitu sebesar 1.062.000. Betul ya? Lanjut. Semoga dari dua contoh soal itu sudah semakin bisa memahami terkait dengan dampak perubahan accounting policy atau kebijakan akuntansi. Sekarang kita coba di inventory ya. Tadi kan di long term contract, sekarang inventory. Nah, di sini teman-teman harus memahami ketika misalnya terjadi perubahan metode inventory, metode persediaan, itu akun-akunnya apa sih yang terkait dengan inventory ya. Kalau tadi di kontrak konstruksi kan CIP tuh yang di kontrak konstruksi kan. Nah, sekarang kalau di inventory yang akan berkaitan erat akun apa, yaitu akun inventory. Akun inventory itu sendiri, ya kan? Nah, sekarang pasangannya inventory itu apa? Kalau inventory dijual tuh pasti pasangannya dia akan bersama-sama terus nih dengan apa? CO, GS atau HPP atau cost of goods sold. Nah, maka nanti ke sini arahnya ketika kita melakukan jurnal penyesuaian. Sedangkan nih COGS kita juga harus pahami bahwa COGS itu kan dia mengurangi net income kan. Semakin besar COGS, semakin kecil net income. Atau dibalik. Semakin kecil COGS, semakin besar net income. Di mana net income itu akan mempengaruhi return earning. Nah, sini ujung-ujungnya nanti return earning yang akan kita sesuaikan dengan apa pasangannya, yaitu yang di balance sheet atau account permanennya berupa inventory. Kalau tadi CIP sama return earning, kalau sekarang return earning sama inventory. Jadi seperti itu, harus kita pahami terlebih dahulu akun apa saja sih yang akan berdampak ketika ada perubahan kebijakan akuntansi. Misalnya di sini ada Lancer Company, dia itu awalnya menggunakan average cost method ya. Nah, pada tahun 2019 perusahaan mengubah metodenya menjadi FIFO. Ya, menjadi FIFO. Karena manajemen itu yakin bahwa dengan menggunakan FIFO, inventory yang diperoleh, harga inventory yang diperoleh itu lebih tepat. Nah, ini yang diketahui. Jadi perusahaan itu beroperasi mulai 1 Januari tahun 2017. Nah, pada saat tahun 2017
pemegang saham menginvestasikan sebesar $100.000 ya. Ini yang diketahui. Kita lihat sekarang apa saja yang diketahui, yaitu di sini ada data seperti ini ya, ada data di mana ini data untuk perusahaan yang awalnya menggunakan average ya, ada tahun 2017, 2018 dan 2019. Salesnya segini, kemudian purchase, operating expense, kemudian ada cash flow from operation. Karena di sini dibilang bahwa all sales, purchase, and operating expense for the period itu menggunakan cash transaction, nggak ada AR-nya ya. Jadi sehingga nanti kalau misalnya ditanya net income-nya berapa ya sama seperti cash flow-nya, karena kita nggak ada transaksi yang bentuknya accrual di situ. Lanjut lagi, ini data ya, perusahaan itu misalnya sudah melakukan analisis bagaimana dampaknya kalau misalnya perusahaan melakukan perubahan kebijakan yang awalnya menggunakan average cost ke FIFO. Nah, ini dampaknya. Tadi saya bilang bahwa dampaknya itu yang pertama kan kita dampaknya ke inventory ya, maka inventory-nya akan kita analisis gitu. Dengan menggunakan metode FIFO, kita lihat yang awalnya 10.000 dengan menggunakan average cost, maka menjadi 12.000. Bedanya 2.000, lebih besar ketika menggunakan FIFO. Kemudian dari 20.000 ke 25, jadi dia lebih besar 5.000. Tahun 2019 lebih besar 7.000. Nah, ini tentunya setelah ini kita harus menganalisis juga COGS atau cost of goods sold atau HPP ya, HPP-nya. Dan tentunya difference-nya sama dengan total inventory tadi, 2017 2.000, 2018 3.000 dan 2019 2.000. Oke, kita lanjut aja. Di sini kita asumsinya pajaknya itu tidak ada pajak lah, ya asumsinya seperti itu ya. Nah, bagaimana dampaknya? Ini merupakan income statement dari average method. Oke, ya. Kita sekarang coba bandingkan. Kalau misalnya, bentar saya ganti warna. Ini menggunakan yang average, ini menggunakan FIFO. Perhatikan yang tinta warna merah ya, karena itu perubahannya di situ, COGS. COGS-nya coba lihat, di sini ada perubahannya. Kalau menggunakan FIFO, COGS-nya dilihat di sini dia akan menjadi lebih kecil. Kalau COGS-nya semakin kecil, maka net income-nya nanti menjadi lebih besar, kayak gitu. Nah, kalau net income-nya lebih besar, coba diperhatikan, di sini return earning-nya pun dia akan menghasilkan return earning yang lebih besar juga di sini ketika menggunakan metode yang baru gitu. Tuh ya, itu dampaknya seperti itu. Berapa tadi dampaknya nanti ini akan kita kalkulasi gitu. Nah, sekarang bagaimana di laporan posisi keuangan? Kalau tadi kan di laporan laba rugi ya. Nah, di laporan laba rugi dan return earning, di laporan keuangan yang neraca nanti return earning-nya tadi kan masuk ke neraca ya, return earning kita lihat di sini ya lebih tinggi sehingga cash-nya atau total asetnya juga lebih tinggi, ya kan? Oke. Nah, sekarang bagaimana jurnalnya yang akan kita buat? Kita buat dulu kumulatif efeknya, kumulatif efek sebelum tahun 2019, yaitu 2017 dan 2018. Kita akumulasikan. Tadi itu dampaknya 2.000 sama 3.000, maka dampaknya 5.000 ya, lebih besar. Lebih besar apa? Net income-nya lebih besar, inventory-nya lebih besar. Kalau net income-nya lebih besar, return earning-nya lebih besar, maka jurnalnya adalah inventory di debit dan return earning-nya di kredit karena lebih meningkat ya, lebih besar. Oke, itu untuk yang inventory ya. Ini kan contohnya tadi nggak ada pajak. Kalau ada pajak nanti ya teman-teman bisa jurnal seperti tadi, yaitu ada deferred tax liability gitu. Apalagi nih, ini yang akan dibuat ya nanti karena kita melakukan retrospektif, kita harus membuat di chart-nya nanti harus dilihat dijelaskan di chart, sorry. Nah, ini adjustment di return earning-nya ya. Adjustment di return earning, kumulatif efeknya ada 2.000, maka nanti restatement tahun 2018 itu akan ada restatement-nya, ada adjustment-nya sebesar 2.000. Nah, itu aja. Nanti di sini sama nih, kayak tadi. Ini masuk ke sini gitu kan? Sama seperti itu. Nah, lanjut. Oke, jadi dampak perubahan kebijakan akuntansi itu ya sifatnya bisa direct effect, bisa indirect effect, kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat apa? Oke, jadi
ini ada beberapa hal ya terkait dengan yang nggak bisa dilakukan retrospektif. Ada hal ini kita lanjutkan di part berikutnya saja ya, yang ini ya kita bahas. Nanti langsung bahas ke ini juga, ke perubahan estimasi.